Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 27 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bagaimana Rupa Iblis. Bagaimana rupa iblis? Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai dengan ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami punya pemahaman tentang iblis, strateginya, caranya, kemudian kami bisa menghindari, dan kami punya pemahaman berdasarkan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, khususnya buat kita yang hidup di daerah-daerah tropis itu lebih banyak meyakini hal-hal mistis. Mereka yang hidup di daerah 4 musim lebih berpikir secara ilmiah, sementara kita yang ada di 2 musim lebih berpikir banyak hal itu yang kadang-kadang kurang ilmiah. Karena hidup dalam keadaan nyaman cuma di 2 musim, tidak bisa diselesaikan dengan hanya berpikir dengan cara perasaan saja. Kita sudah diajarkan sahabat perjalanan kalau kemudian bertanya apa itu setan, apa itu iblis. Di dalam konteks sebelum bicara kepada firman Allah, ya kita mengenal hal-hal yang kita kenal dari film, dari bacaan buku, dari percakapan orang tua, percakapan di lingkungan masyarakat. Ada yang namanya kuntilanak, ada yang namanya pocong, ada yang namanya genderuwo, ada yang namanya segala macam. Ada yang kemudian iblis setan itu dikategorikan berupa dalam bentuk binatang, ada di buaya, ada di binatang tertentu. Lalu kita anggap bahwa seringkali termasuk salah satunya itu ular di dalam Alkitab. Namun sebenarnya tidak ada kemudian bahwa semua binatang itu menjadi setan, karena semua ciptaan Tuhan. Ular adalah ciptaan Tuhan. Singa yang dikatakan di dalam Alkitab, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mau menerkam. Di dalam kitab Wahyu dikatakan iblis itu seperti naga besar, yang catatannya ada dalam kitab Wahyu 12 ayat ke-9 tentang singa yang mengaum dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ini adalah pembahasan yang menggambarkan tentang iblis itu bisa menerkam kita. Iblis itu bisa mematuk kita. Iblis itu punya bisa seperti ular. Iblis itu seperti naga besar yang sedemikian menakutkan. Namun di atas semuanya itu, apa sesungguhnya bagaimana rupa iblis? Sewaktu kita membaca pada 2 Korintus 11 ayat 12 dan 13, maka di sini kita bertemu bahwa iblis itu bisa menyamar sebagai rasul Kristus. Dan iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ayat 13 dan 14. Pada bagian ini dikatakan iblis itu menyamar sebagai rasul Kristus. Dan iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Ini yang jauh lebih berbahaya. Kalau sudah berbicara rasul berarti adalah murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau sudah berbicara tentang malaikat terang berarti malaikat adalah pesuruh-pesuruh Allah yang melaksanakan kehendak Allah secara 100% tidak menyimpang. Namun di sini ada rasul palsu, ada iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Jadi sesungguhnya rupa iblis itu tidaklah terlalu penting. Tapi yang lebih berbahaya adalah cara kerja iblis untuk menghancurkan kita, yaitu menipu. Dengan dia berperilaku sebagai rasul, ternyata dia bukan rasul Kristus, tapi rasul kegelapan. Dia datang seperti malaikat terang, tapi sesungguhnya dia adalah iblis. Ini yang jauh lebih berbahaya. Sedangkan rasulnya sendiri tetap dia bukan iblis. Dia tetap rasul yang kemudian dikuasai oleh iblis. Malaikat sendiri bukanlah iblis. Malaikat yang jatuh adalah tetap malaikat. Tapi kemudian karena pemberontakannya kepada Allah, maka hati dan tindakan itulah yang kemudian dikategorikan sebagai bagian daripada kegelapan. Dengan demikian sahabat perjalanan yang sangat kita takutkan, yang sangat kita perlu hati-hati,
Bukanlah bentukan-bentukan iblis yang menakutkan, tapi bentukan dan rupa iblis yang datang di dalam bentukan sepertinya adalah bagian daripada firman Tuhan, yaitu Rasul Kristus tapi palsu. Malaikat terang, tetapi sesungguhnya iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Ini yang lebih ditakutkan. Sesungguhnya sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang percaya hidup dalam kebenaran adalah sesuatu yang harus. Hidup dalam ketulusan juga sesuatu yang harus. Tapi sebagai orang percaya, harus paham tentang taktik dan strategi iblis di dalam menghancurkan orang-orang percaya jatuh ke dalam perangkapnya, ke dalam jeratnya. Itu yang dilakukan oleh iblis, yang mencobai Yesus dengan 3 kali. Aku akan ubahlah batu ini menjadi roti, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat akan menatang engkau. Lihatlah seluruh kota yang kau lihat, semuanya akan kuberikan kepadamu. Sehingga sebagai orang percaya, maka sewaktu kita diperhadapkan kepada janji-janji manis, diperhadapkan kepada keuntungan yang nampaknya sangat mudah didapatkan, diperhadapkan kepada godaan-godaan yang seakan-akan itu bisa membahagiakan, akan meningkatkan hidup kita berkali lipat dari kondisi yang ada sekarang. Maka kita perlu berhati-hati, kita perlu bertanya, apakah ini malaikat terang yang sesungguhnya, atau sebetulnya iblis yang menyamar sebagai malaikat terang? Demikian juga sahabat seperjalanan, sewaktu kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan banyak pembicara, pengkhotbah sekalipun, maaf, bukan kemudian menjelekkan, tapi ini memang bagian firman Tuhan. Ada Rasul Kristus, tapi juga ada Rasul palsu, ada Nabi palsu, itu terjadi di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa membedakannya? Kalau kita ingin tahu mana yang palsu, maka kita harus tahu yang asli. Kepekaan-kepekaan tersebutlah yang membuat kita bisa membedakan. Bagaimana kita tahu supaya apa yang asli dan apa yang palsu? Kita harus selalu dekat dengan Tuhan, sumber segala sesuatu yang terbaik. Seseorang yang dekat dengan Allah, dia akan tahu membedakan mana yang buruk dan mana yang jahat. Seseorang yang bergaul dengan firman-Nya, dia akan tahu yang mana firman Tuhan dan yang mana godaan yang berasal dari setan, dengan segala penampakan, strategi, dan cara-caranya. Kita akan punya kemampuan bagaimana membedakan. Perjuangan kita sahabat seperjalanan bukanlah menggambar tentang rupa daripada iblis, tapi kita harus tahu tentang strategi iblis, bagaimana menjatuhkan anak-anak Tuhan masuk dalam perangkapnya. Mari kita jaga hidup kita baik-baik sahabat seperjalanan, diri kita, jaga keluarga kita, jaga masa depan setiap orang yang kita cintai dan kasihi dengan terus bergaul erat dengan Tuhan dan firman-Nya. Kepekaan-kepekaan itulah ditambah dengan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kita hidup dalam kebenaran dan jauh daripada kesesatan dan kehancuran dan kebobrokan, dan masuk dalam jerat dan perangkap daripada iblis di dalam segala ekspresinya. Sahabat seperjalanan, mari kita berjuang dekat dengan Tuhan. Jangan kita hiraukan apapun bentuk rupa iblis, namun kita harus pahami ada strategi iblis untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan masuk dalam perangkapnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur untuk pembelajaran firman Tuhan untuk menolong kami semakin dekat dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.